Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan dan kita menyediakan hati kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kebaikan kepada kami dari hari ke hari. Itu sebabnya saat ini kami kembali mendambakan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan seturut dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, kita kembali akan belajar firman Tuhan, dan kita akan membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-13, 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang kelima, ayat 5, 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita memang sedang menghadapi begitu banyak tantangan dan pencobaan yang terus datang, walaupun memang secara umum ini dialami oleh semua orang. Ya, namun secara khusus kita juga mengalami hal-hal yang terus-menerus datang menguji iman kita. Kini saatnya memang kita perlu melihat pada diri kita masing-masing, dalam arti kita menguji diri ini. Ya, sebagaimana nasihat firman Tuhan ini untuk kita mengetahui apakah sampai saat ini kita masih tetap tegak, teguh di dalam iman. Maka perlu introspeksi, perlu memeriksa diri kita masing-masing. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Ya, selidikilah dirimu. Jadi saat-saat seperti ini sangat penting untuk kita kembali melihat pada diri kita masing-masing. Ya, di tengah-tengah tantangan, rintangan yang terus terjadi ini, apakah kita masih tegak di dalam iman? Apakah kita masih teguh keyakinan iman kita? Nah, ini penting, saudara. Karena kalau kita lengah, kita nggak tahu, ternyata kita sudah mengalami yang namanya kemerosotan iman. Ya, yang kalau itu kita biarkan akan berbahaya sekali. Itu sebabnya mari kita belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-26, kembali kita belajar dari Daud, saudara-saudara, di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 26 ayat 1 dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita masih tetap tegak di dalam iman, masih teguh keyakinan iman kita kepada Allah sesembahan kita,
di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias kita. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang Daud menyatakan ya kepada Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jadi untuk ngetes diri kita ini, apakah saat-saat ini kita sudah mulai dilanda oleh keraguan-raguan dalam menjalani hidup ini atau kebimbangan? Ya, ini penting saudara-saudaraku, karena bukan mustahil pengalaman-pengalaman yang berat dalam kehidupan ini membuat kita mengalami keraguan-raguan. Apa ya Tuhan ini? Ya toh, mengalami kebimbangan. Ataukah justru sebaliknya, seperti pemazmur ini, ya, kepada Tuhan dia percaya, bahkan tidak pernah ragu-ragu, saudara. Kita harus tetap melihat diri kita, mengontrol diri kita. Ya, ketika kita melihat atau mengalami bahkan doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan misalnya, lalu kita mulai ragu-ragu, mulai bimbang apakah ini terjadi dalam diri kita. Mari kita belajar, karena apapun yang terjadi sesuai kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ya, kadang memang doa tidak dikabulkan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu hari esok, sementara kita cuma tahu hari sekarang, saudara-saudara. Nah, hal-hal seperti ini kiranya tidak membuat kita jadi bimbang dan ragu. Ya, mari kita tetap percaya dan tidak ragu-ragu. Ini yang pertama, kita ngetes diri kita ini, kita menguji diri kita bahwa tetap tidak ada kebimbangan, tetap tidak ada keraguan-raguan. Dan ini sangat penting sekali dalam menjalani hidup ini. Karena kalau kita sudah ragu-ragu, sudah bimbang, maka hari-hari ke depan tidak akan membawa kita kepada hari-hari yang cerah sesuai rencana kehendak Tuhan. Kemudian berikutnya, Daud jelas mengungkapkan keterbukaannya, kerendahan hatinya. Beliau katakan, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ini bicara keterbukaan hati di hadapan Tuhan. Ya, kemudian menyatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup di dalam kebenaran. Nah, ini penting saudara. Mataku tertuju pada kasih setiamu. Nah, pandangan rohani Daud itu selalu mengarah ke depan kepada kasih setia Tuhan. Daud mengalami kasih setia Tuhan sebelumnya, tapi Daud terus mengalami kasih setia Tuhan dan fokusnya, pandangan mata rohaninya, mata imannya itu terus tertuju kepada kasih setia Tuhan yang tidak bisa dihitung dan berkesinambungan. Itu sebabnya karena pandangannya, pandangan rohani yang benar, pandangan rohani yang tertuju ke depan kepada rencana dan kehendak Tuhan, maka dikatakan aku hidup dalam kebenaran. Nah, ini penting saudara. Kalau hari ini kita tetap hidup di dalam kebenaran, maka itu berarti kita masih teguh di dalam iman. Karena sudah sering saya sampaikan, iman itu timbul dari mendengar firman Kristus, yaitu kebenaran Allah. Artinya kalau kita tetap hidup ya di dalam kebenaran, ya sebagai orang percaya, berarti kita masih teguh di dalam iman. Karena orang benar hidup oleh sebab iman. Orang beriman hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian kita bisa melihat
bahwa kita masih memelihara ya keteguhan iman percaya kita. Karena iman inilah nanti yang akan membawa sesuai pandangan mata rohani kita ke depan, yaitu sampai kepada puncak rencana Allah, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, berikutnya kalau kita tetap teguh di dalam iman, ya memegang keyakinan iman kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita akan tetap taat kepada semua rencana dan kehendak daripada Tuhan. Itu sebabnya nasihat firman di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang sudah sering kita baca dan kita renungkan, ayat yang ke-12 dari surat Filipi pasal 2 ayat 12. Demikian bunyinya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara sekalian, tetap mengerjakan keselamatan dalam arti tetap taat kepada semua rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini merupakan bukti konkret dari seorang yang tetap teguh imannya. Karena ini sangat menentukan ketaatan kita kepada semua rencana kehendak Tuhan dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ini sangat menentukan di ujung dari semua rencana Allah ini, di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan Juru Selamat kita dalam kemuliaan kekal, dalam kehidupan kekal. Hari ini sangat penting untuk kita sungguh-sungguh bertaat kepada Tuhan, karena ini menyangkut keselamatan dan kehidupan kekal. Tidak boleh main-main, saudaraku. Kita tidak boleh sembrono kaitannya dengan keselamatan kehidupan kekal ini, karena ini puncak dari semuanya. Kita tidak boleh gagal. Karena itu betapa pentingnya belajar seperti jemaat Filipi ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, jemaat Filipi ini jemaat yang taat kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ya bahkan firman Tuhan. Namun tetap Rasul Paulus memberi tekanan, nasihat, di mana tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini penting, saudara. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, tidak boleh kehilangan ketaatan kita dan semangat kita untuk terus memanfaatkan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita kerjakan keselamatan itu untuk terus bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah. Karena memang inilah kehendak Tuhan. Selagi hari siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang penting secara pribadi masing-masing adalah menyangkut keselamatan jiwa kita. Dan di ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita taat, kalau kita tetap memelihara keteguhan iman kita, Allah bekerja dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya, terus menggerakkan, menggairahkan kita sebagai umat percaya, umat ketebusan Tuhan. Ya, kita bukan orang percaya umat Tuhan yang lemah, yang loyo, yang terlalu gampang meninggalkan Tuhan.
tetapi kita akan menjadi umat percaya yang tetap bergairah, bersemangat teguh, dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, saudara-saudara sekalian. Nah, itu sebabnya marilah di kesempatan yang berharga ini kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kita lihat apakah kita masih kokoh teguh iman percaya kita kepada Tuhan Juru Selamat kita, Mesias kita. Karena penting menyangkut akhir dari rencana dan kehendak Allah dalam hidup pribadi kita masing-masing, yaitu kehidupan kekal, yaitu kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya marilah dengan kerendahan hati kita selalu datang kepada Tuhan dengan keterbukaan seperti Daud, ya. Buka hati untuk supaya Tuhan melihat, Tuhan memeriksa hidup kita ini, agar dengan begitu komplitlah kita sendiri memeriksa diri kita, tapi kita sendiri terbuka untuk diperiksa oleh Tuhan. Dan karena itu dengan kerendahan hati kita rindu seperti yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dengan kerendahan hati kita rindu Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan senantiasa bekerja dalam setiap pribadi kita masing-masing untuk menuntun kita di jalan yang kekal. Kalau ini terjadi, tentu saudara dan saya memang sudah dan sedang berada pada jalur rencana dan kehendak Allah yang benar, yang sudah dikaruniakan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan yang singkat ini tetap menggugah setiap pribadi masing-masing untuk melihat diri kita. Mari kita lihat diri kita, ya. Apakah kita masih tetap tegak di dalam iman dengan bukti-bukti yang konkret, ya, dengan bukti-bukti yang konkret. Pertama, tidak ada kebimbangan dan keraguan-raguan apapun yang sedang kita alami. Kedua, kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Dan berikutnya, kita tetap taat dan penuh semangat untuk mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menerangi hati kami masing-masing dan membawa kami kepada kerendahan hati untuk terbuka atas semua koreksi daripada Tuhan, agar kami boleh terus berada pada jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal, agar kami boleh tetap teguh, tegak di dalam iman yang menyelamatkan. Itulah iman kepada Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mesias kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat tangan, tadakan ke atas serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari surga menyambut gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya katakan amin.
Puji Tuhan.